Meski berkali-kali diingatkan petugas, warga tetap saja bergerombol dan berdesak-desakan saat menerima bantuan di Sibolga, Sumatera Utara. Bahkan sejumlah anak yang dibawa ibunya terjepit dan berdesakan dengan warga lainnya. Meski telah berulang kali diperingatkan oleh petugas kepolisian yang berjaga-jaga di lokasi, namun warga tetap saja memilih untuk berkerumun dan saling berdesakan di pintu masuk kantor pos di Jalan Balam, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Bahkan sejumlah anak-anak yang dibawa oleh ibunya harus terjepit dan berdesakan dengan orang dewasa. Tak hanya tidak peduli akan penerapan menjaga jarak, bahkan sebagian warga penerima bansos juga tidak mengenakan masker. Polisi yang berjaga di lokasi terus mengingatkan warga agar mematuhi protokol kesehatan. Sudah berulang kali kita himbau supaya tetap jaga jarak. Dan barang siapa yang berurusan untuk pengambilan BST, untuk memakai masker. Kalau mereka tidak memakai masker, kita tidak layani. Kita sampaikan kepada petugas untuk tidak dilayani dan dipakai dulu masker baru mengambil BST-nya. Berdasarkan data dari pihak kantor pos cabang Sibolga Selatan, terdata sebanyak 437 orang warga dari 2 kelurahan yang mencairkan dana bansos pada tahap kedua ini. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Raymond, iNews melaporkan. Beberapa warga di Kota Medan, Sumatera Utara tercatat sebagai penerima bantuan ganda. Meski begitu, bantuan tetap diberikan karena mengikuti data yang telah diberikan Kementerian Sosial. Warga berdesak-desakan untuk mencairkan dana bantuan langsung tunai yang disalurkan oleh Kementerian Sosial kepada warga terdampak COVID-19 senilai Rp600.000 di Jalan Bunga Rampai Raya, Medan, Sumatera Utara. Sebagian warga penerima bantuan tidak menggunakan masker saat mengantre. Bahkan beberapa nama ditemukan menerima bantuan ganda. Namun petugas tetap membayarkan nama penerima bantuan karena data yang diterima diperoleh dari Kementerian Sosial. Mungkin ada salah input, jadi terhadap data yang ganda itu apabila penerima datang untuk mencarikan dananya, kami akan memeriksa nomor induk KTP-nya. Jadi misalnya kalau ada 2 data di sana, tapi di sana ada 2 NIK, walaupun 2 nama, tapi 2 nomor induk yang berbeda. Jadi nomor induk kartu yang sama dengan di surat pemberitahuan akan kami bayarkan, tapi kalau tidak sama tidak akan kami bayarkan. Bantuan yang diberikan pada tahap 1 dan 2 diberikan kepada penerima bantuan sebanyak 1.540 warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. 1 warga tewas dan 3 lagi masih belum ditemukan setelah tertimpa longsor yang terjadi di Kecamatan Rumbia, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Longsor terjadi akibat hujan deras dan banjir yang melanda kawasan tersebut. Petugas gabungan dari Basarnas, Tagana, dan TNI Polri serta warga setempat masih mencari 3 orang yang tertimbun tanah longsor di Kampung Belong, Desa Rumbia, Jeneponto, Sulawesi Selatan, Jumat sore. Sementara 1 warga sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Akibat longsor, 7 rumah juga rusak parah tertimbun tanah. Longsor terjadi di titik ini setelah hujan deras melanda kawasan ini dan menimbulkan banjir. Ada 7, Belong 3, di Toka 4. Saat ini masih dalam proses pencarian, ya? Sementara dalam proses pencarian semua ada relawan-relawan Basarnas. Dibantu oleh pihak dari TNI dan Polri. Serta masyarakat setempat, ya, Pak? Ya, dibantu oleh masyarakat. Longsor ini juga menyebabkan akses jalan dari Jeneponto menuju Malakaji, Kabupaten Goa, terputus. Upaya membersihkan jalan pun dilakukan dengan alat berat. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Banjir merendam ribuan rumah di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Ketinggian air mencapai 2 meter. Kini pun warga mengharapkan bantuan dari pemerintah setempat. Banjir setinggi 2 meter merendam ribuan rumah warga di puluhan desa serta kelurahan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Ketinggian air hampir menyentuh rumah panggung warga. Selain rumah, banjir juga merendam ribuan hektar kebun di 28 desa di Kabupaten Wajo. Lokasi terparah banjir berada di 5 kelurahan di Kecamatan Tempe.
Warga mengharapkan bantuan karena banjir sudah melanda wilayah mereka selama 3 pekan. Yang pertama itu bambu, yang kedua sembako. Sudah ada bantuan Pak dari pemerintah terkait bantuan banjir? Belum ada. Banjir yang merendam rumah warga juga terjadi di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Banjir yang terjadi secara tiba-tiba terekam kamera amatir warga. Banjir yang datang tiba-tiba membuat warga tidak dapat menyelamatkan harta benda mereka. Beberapa warga meminta pertolongan karena terjebak banjir. Banjir ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi sejak siang hingga malam hari di Pegunungan Bantaeng yang berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto. Dari Kabupaten Wajo dan Bantaeng, Sulawesi Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kapal Roro Dharma Rucitra 3 yang nyaris tenggelam di Karangasem, Bali hingga Sabtu sore belum dievakuasi. Akibatnya truk yang hendak bongkar muat di Pelabuhan Padang Bay menumpuk. Hingga kini kapal motor penumpang Dharma Rucitra 3 yang nyaris tenggelam masih berada di Pelabuhan Padang Bay, Karangasem, Bali. Dampaknya bahan bakar kapal dan kendaraan yang terjebak di dalamnya mencemari kawasan lautan karena posisi kapal miring. Petugas pelabuhan berusaha menyemprotkan cairan guna mengikat minyak agar tak meluas dan menyebabkan kebakaran. Petugas pun telah memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, antrian truk juga terjadi di pintu masuk bongkar muat Padang Bay. Hingga kini dermaga 2 belum beroperasi, sedangkan dermaga 1 bongkar muat sempat mengalami kendala akibat tali KMP Dharma Rucitra 3 yang berserakan di alur dermaga 1. Jam 9 malam. 9 malam ya? Seharusnya sudah berangkat Pak kemarin Pak? Ya, insya Allah udah berangkat Pak. Bahkan Jam 10 lah mungkin udah naik kapal. Oh, waktu kejadian itu Pak ya? Ya. Pas kapal itu sebelum kejadian pas masih mereng Pak. Oh, sudah di sini Pak ya? Mau kemana ini Pak? Sumbawa. Sumbawa. Sebelumnya kapal Roro KMP Dharma Rucitra 3 rute Pelabuhan Lembar ke Pelabuhan Padang Bay kandas saat memasuki dermaga 2 Pelabuhan Padang Bay malam tadi. Seluruh penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat. Kapal bermuatan 48 penumpang dan sejumlah kendaraan ini miring 45 derajat dan tidak bisa merapat ke dermaga. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, iNews melaporkan.